Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu walaupun hanya di dalam jaringan, ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana selalu diberikan kesehatan, nikmat iman juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita dan tetap secara daring. Dan pada pembelajaran daring ini, teman-temanlah yang berperan besar untuk meningkatkan keilmuannya, menambah wawasannya. Karena apa? Karena apa yang akan kami sampaikan itu untuk menstimulus teman-teman untuk belajar secara mandiri di rumah, ya. Maka dari itu, teman-teman harus benar-benar menyimak, kemudian mengeksplor apa yang kami sampaikan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bisnis. What the business? Apa bisnis itu? Ya, pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan kata bisnis ini. Kenapa? Karena teman-teman mungkin juga ingin memiliki bisnis, ya, hidup dari bisnis dan berpenghidupan dari bisnis. Karena bisnis menjadi salah satu uh, sumber rezeki kita, yaitu sunatullahnya menjadi salah satu sumber rezeki dengan berbisnis. Oke, nah, kenapa ada bisnis? Sering kita ngomong bisnis, tapi kita kadang nggak tahu apa bisnis itu. Kenapa bisa terjadi bisnis? Karena manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu pangan, ya, untuk makan, pakaian, sepatu, terus keperluan apa lagi, rumah, mobil, kendaraan, yang lainnya. Dan ini memenuhi butuh keperluan itu. Nah, lalu siapa yang akhirnya menyiapkan itu? Nah, ini kalau menurut definisi, bisnis adalah sebuah aktivitas yang dikelola baik itu perorangan, organisasi, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Ya, jadi untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini bisnis. Nah, kalau di dalam sunatullah, di dalam Islam sendiri, bisnis adalah sebuah nilai ekonomi di mana setiap aktivitas yang kita lakukan memiliki nilai manfaat untuk orang lain. Nah, itu di dalam ilmu kapitalisme seperti yang kita pelajari hari ini kan teori-teori apa yang disampaikan hari ini, teori yang dibangun oleh Barat. Ya, teori orang dibangun oleh Barat. Orang Barat itu nggak punya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga setiap teori, setiap ilmu yang dibangun itu pasti berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Kemudian dari keuntungan itulah perusahaan akan berkembang. Nah, di Islam juga ada itu. Tapi konsepnya bagaimana usaha yang dibangun itu bisa bermanfaat untuk orang banyak dan keuntungan yang diambil pun tidak besar. Nah, kalau ini beda. Kalau di dalam teori kapitalisme, bagaimana caranya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minim. Ya, oke, saya katakan lagi, bisnis adalah sebuah aktivitas yang dikelola seorang individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berorientasi untuk menghasilkan keuntungan. Nah, kalau bisnis itu kecil, skup kecil, ya misalkan cuma buat dagang sayur segala macam, itu bisa ke seorang individu. Tapi kalau misalkan memenuhi kebutuhan baju, baju ini kalau untuk memenuhi untuk masyarakat Indonesia aja, masyarakat Indonesia hitunglah 260 juta ya, 260 juta. Dari 260 juta itu nggak mungkin
semua memiliki keterampilan yang sama untuk membuat baju, ya kan? Nggak mungkin. Nah, karena itu menjadi peluang usaha, Pak, peluang bisnis untuk kita seorang manusia. Ada organisasi, butuh wadah yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, organisasinya itu nanti bisa berupa disebut sebagai perusahaan, ya. Nah, perusahaan itu organisasi yang proses perubahan keahlian atau sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang diperuntukkan untuk pemuasan kebutuhan bagi para pelanggan atau bagi konsumennya, yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Nah, jadi kalau karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, akhirnya terorganisirlah aktivitas ini, ya, di dalam sebuah perusahaan. Terorganisir dalam sebuah perusahaan yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu membuat sebuah keuntungan dari sebuah kebutuhan manusia. Nah, perusahaan ini pun banyak jenisnya, badannya berbeda-beda. Nah, kemudian ada konsep komponen bisnis, pasar. Apa itu pasar? Teman-teman pasti nggak asing dengan pasar. Pasti juga yang cewek ini pasti sering lah ke pasar, ya. Yang cowok juga nggak mungkin juga nggak pernah ke pasar. Nah, pasar itu pertemuan antara eh, permintaan dan penawaran. Di dalam pertemuan inilah nanti harga-harga itu akan terjadi, ada deal harga di situ. Nah, pasar pun itu memiliki bentuknya, ada pasar monopoli, pasar oligopoli, persaingan sempurna, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman cari definisinya itu. Biar apa? Biar kalian paham dan mampu mengembangkan dari presentasi yang saya presentasikan. Kemudian perusahaan. Perusahaan itu memiliki manajemen, ya. Ada tingkatan manajemennya. Kemudian ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa mereka yang memberikan pembiayaan, bisa konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian ada konsep perubahan. Nah, ini sebuah perusahaan itu harus terus berkembang, terus berupaya untuk melakukan inovasi, untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak atau besar. Nah, tadi peluang bisnis, ya. Peluang bisnis itu terjadi banyak faktornya. Salah satu ada 4 faktor di sini yang saya sebutkan. Ada faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pribadi. Nah, faktor faktor sosial itu bagaimana lingkungan, ya. Bagaimana sebuah lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi sebuah kebutuhan seseorang. Bisa aja ada ya, orang beli ini dia mau beli ini atau mengikuti lah, ya. Kemudian ada faktor budaya, lalu faktor pribadi, dan semua balik lagi ke faktor pribadi nantinya. Apakah pribadi seseorang itu bisa mengkontrol antara kebutuhan, dan kemauan. Karena banyak dari kita itu yang nggak bisa membedakan apa itu kebutuhan dan kemauan. Kebutuhan itu apa yang diperlukan oleh tubuh kita, ya, itu cukup toh. Jadi kalau udah kemauan itu udah kebutuhannya tersier. Dia pengen ini, pengen itu, lebih ke pemuasan diri saja. Ya, itu makanya berpengaruh yang keempat itu faktor psikologis.
Nah, bentuk bisnis itu ada dua, yaitu barang dan jasa. Oh, kalau barang itu pasti ada proses barang ada prosesnya, alur prosesnya. Dia kalau dari barang mentah ya, barang mentah ke barang jadi ya. Nah, ini industri yang bergelut di bidang untuk pembuatan barang disebut manufaktur. Misalkan kalau kursi itu enggak tiba-tiba dia jadi kursi. Pasti ada barang mentahnya. Barang mentahnya itu apa? Dari pohon, ya kan? Dari sebuah pohon itu kemudian ditebang, diolah kayunya dulu, kemudian dibentuk kayunya, kemudian jadilah dia kursi. Ada atau ketika roti. Kalau kalian ke Indomaret beli roti, oh udah dalam bentuk jadi. Tapi bagaimana prosesnya roti itu? Mulai dalam menanam menanam gandum, terus diolah, lalu baru diproduksi menjadi roti, lalu didistribusikan dan dijual. Nah, kalau jasa ini invisible, ya, tidak terlihat, tapi mampu dirasakan manfaatnya. Misalnya apa? Nah, kalau teman-teman di sini Fakultas Ekonomi, misalkan nanti ada jasa keuangan, ya, jasa keuangan tuh banyak macam-macamnya. Ada penyimpanan seperti bank, kemudian ada pembiayaan juga dilakukan oleh bank. Kemudian ada jasa akuntansi. Jasa akuntansi itu ya teman-teman bisa mengorganisir laporan keuangan sebuah perusahaan, ya. Itu menjadi konsultan pajak juga sama seperti itu. Macam-macam jenisnya. Nah, untuk badan usaha. Nah, tadi karena sebuah bisnis yang masif, ya, masif itu ya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, ya. Itu pasti butuh sebuah badan usaha yang terorganisir. Nah, dia bisa sifatnya perseorangan bentuknya, lalu firma, CV, PT, perusahaan negara, atau koperasi. Nah, ini pasti teman-teman nggak asing ya. Perusahaan perseorangan pasti didirikan oleh perseorangan. Kemudian kalau firma merupakan bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Itu firma. Ya. Di dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap perusahaan ke pihak lain. Bila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung bersama. Bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, maka secara otomatis firma disebut bubar. Lalu ada perusahaan bentuknya persewaan komanditer atau CV. Dan di perusahaan komanditer ini merupakan sebuah persekutuan atau organisasi yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah yang tidak perlu sama. Nah, sekutu dalam CV ini ada dua macam, yaitu sekutu komplementer, di mana orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan, lalu kemudian sekutu komanditer, merupakan orang-orang yang mempercayakan uangnya untuk dikelola dan bertanggung jawab secara terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Nah, ini PT yang banyak lah, ya. PT ini perusahaan-perusahaan besar yang modalnya sudah dipublikasikan, ya, ada dimasukkan ke bursa saham sehingga kita bisa membeli kekayaannya, akhirnya menjadi pemilik kita dengan kekayaan yang terbatas, ya. Misalkan kalau kalian di sini kita ada di UHAMKA kita punya galeri investasi. Melalui galeri investasi ini kalian bisa beli saham PT-PT yang sudah TBK terbuka.
gitu. Nah, PT itu keikutsertaan perusahaan adalah memiliki saham perusahaan ya. Makin banyak saham dimiliki, makin besar pula andil dalam kedudukannya di perusahaan. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya. Jadi disesuaikan dengan saham yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kemudian ada perusahaan negara. Nah, ini perusahaan-perusahaan BUMN ya. Sekarang BUMN itu memiliki eh, anak perusahaan yang banyak. Nah, tetapi BUMN kita, kalau di kita ini nggak produktif. Kenapa? Karena BUMN kita itu netek ke negara. Harusnya perusahaan negara ini mampu memberikan profit yang maksimal untuk negara, memberikan pendapatan yang maksimal. Tapi ini enggak. Banyak perusahaan negara itu yang dikelola tidak baik ya. Good governance-nya itu nggak berjalan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya perusahaan ini terus merengek untuk meminta anggaran dari APBN. Nah, ini akhirnya apa? Ini masyarakat Indonesia tidak dapat merasakan keuntungan ya dari perusahaan negara. Nah, perusahaan negara itu modalnya itu dari pemerintah ya, didirikan oleh pemerintah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tapi pada kenyataannya perusahaan negara ini banyak yang bersarang menjadi sarang koruptor ya, banyak yang tidak maju seperti itu karena good governance tidak berjalan. Kemudian ada koperasi. Nah, ini cita-cita koperasi ini mulia, bagaimana membangun kemakmuran, mesejahterakan bagi anggotanya. Akan tetapi koperasi di Indonesia itu sangat sedikit yang berhasil. Kenapa? Pemerintah membangun aturan yang seakan-akan uh, memberikan jalan untuk kooperasi berkembang, tetapi pada kenyataannya tidak. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu banyak embel-embelnya, akhirnya banyak yang mematikan kooperasi. Kenapa? Kooperasi ini banyak menghidupi UMKM, usaha-usaha kecil yang dimiliki masyarakat umum. Nah, sekarang saja kalau melakukan pembiayaan UMKM tersebut sangat sulit. Kenapa? Karena legalitasnya tuh jarang yang memiliki legalitas seperti itu. Nah, ini menyangkut dengan apa yang terjadi hari ini. Fenomena yang terjadi hari ini itu yang orang demo-demo itu undang-undang cipta lapangan kerja itu, yaitu karena ada poin-poin atau pasal-pasal yang merugikan UMKM. Orang cipta lapangan kerja, oke. Pandemi ini berakibat pada adanya pengangguran yang besar. Yang terhitung aja itu yang terdeteksi ya, itu 3,5 juta orang, tetapi tidak terhitung itu bisa sampai 4 juta, sampai 5 juta, atau 8 juta sendiri. Pengangguran Indonesia bertambah menjadi sekitar 15 juta selama pandemi ini. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu katanya berusaha untuk memudahkan UMKM dalam birokrasi dan pembiayaan. Tapi nyatanya nanti UMKM itu akan kalah dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki investor yang besar. Akhirnya apa, tergerus lagi. Semua itu jadi klise aja semua. Seakan-akan mendukung rakyat ya, ingin mensejahterakan rakyat, tapi enggak. Di dalam pasal-pasalnya itu banyak yang merugikan UMKM dan masyarakat. Nah, itulah kenapa terjadinya demo. Salah satunya itu. Kemudian di sini ada sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu ada manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Nah, manusia itu memiliki kemampuan ya, kemampuan kompetitif yang berkualitas bila mana diberikan pengetahuan yang benar
kemudian material itu bahan-bahan material itu bahan-bahan mentah, ya. Faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah menjadi barang atau jasa, itu material. Mesin, terus ada mesin. Mesin ini alat, ya, alat yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang dan jasa. Kemudian ada uang, money, ya. Money ini menjadi uh, modal utama, ya, untuk melakukan investasi di bidang manufaktur, baik itu barang atau jasa. Kalau nggak ada uang itu nggak jalan semua. Sedikitnya apapun, misalkan sekarang juga ada usaha dropship, ya. Dropship itu juga butuh modal, butuh uang, tapi tidak besar. Uangnya buat apa? Buat beli kuota. Nah, ada lagi informasi. Informasi ini menjadi penting. Kenapa dari informasi itu akan menjadi data, menjadi sebuah pengetahuan. Kemudian dari pengetahuan itu akan dibuatlah sebuah produk, ya, produk baru. Apalagi hari ini tuh di era 4.0 ini, informasi ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita manfaatkan, ya, menggali informasi sedalam-dalamnya. Ya, nah, misalkan apa, data, ya, data kalian itu dianalisis. Data yang kalian masukkan di dalam email untuk membuat akun media sosial itu dianalisis menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi setiap apa yang kalian klik di media sosial itu akan ada yang mempelajarinya. Jadi hati-hatilah dalam mengklik sesuatu. Kenapa? Ketika Anda klik sesuatu itu akan disajikan dengan informasi-informasi yang kalian klik itu. Kalau informasinya salah, itu kalian akan terus diberikan informasi yang hoax. Apalagi kayak pemerintah hari ini, semua itu dibuat ada buzzernya. Kalau kalian klik sekali itu, kalian akan mendapatkan semua informasi yang dikeluarkan pemerintah, dan itu akan apa semua yang dikeluarkan pemerintah itu sebuah kebenaran. Kenapa? Sebuah informasi ini, karena kalau kita terus menerus mendengarkan hal yang sama, itu kita merasa akhirnya, wah, ini benar gitu. Tapi ya itulah, kita sebagai manusia harus mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, inilah peran dari mahasiswa, bahwa bagaimana mahasiswa itu memiliki fungsi yang pendidikan, penelitian, juga pengabdian. Pendidikan itu bagaimana mencari pengetahuan yang benar, kemudian dianalisa logika nggak nih, masuk benar apa salah kayak gini, sehingga apa yang nanti diaplikasikan di masyarakat itu hal yang benar, seperti itu. Nah, lalu ada lingkungan organisasi. Ya, lingkungan organisasi ini ada pemasok, pelanggan, serikat pekerja, masyarakat keuangan, pemegang saham, pesaing, pemerintah, masyarakat global. Nah, pemasok itu apa sih? Ya, pemasok itu pasti orang yang menyediakan material, baik itu bahan mentah, ya, misalkan beras sawah, terus mesin, jasa, dan informasi yang digunakan untuk perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Pelanggan, nah inilah yang menjadi target kita. Kalau kalian punya bisnis, oh, bagaimana caranya mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar apa? Agar kita bisa memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga apa? Roda roda perusahaan itu, roda organisasinya bisa berjalan. Kemudian ada serikat pekerja. Nah, ini serikat pekerja. Kalau ini lagi rame kan, ada serikat pekerja FSI, oh, baja, macam-macam lah itu. Buruh lah, ada guru juga. Itu apa? Itu organisasi mengakomodir uh, tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya, ya. Memiliki keterampilan di bidangnya. Itu serikat pekerja. Lalu ada masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan ini mereka yang memberikan pembiayaan dan kebijakan, bisa berupa bank, ya. Bank, terus ada Bank Indonesia juga, kemudian ada OJK, dan lain-lain sebagainya, yang juga nanti memberikan pinjaman dan ya berkaitan dengan itu. Lalu ada pemegang saham.
Pemegang saham ini orang-orang yang menanamkan modal pada perusahaan dan mewakili tingkatan tertinggi di dalam perusahaan. Kemudian ada pemerintah. Nah, pemerintah ini yang baik itu pusat, daerah, dan lain sebagainya adalah eh, mereka yang mengeluarkan peraturan atau kebijakan terhadap prosedur yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Ya, kemudian ada masyarakat global. Masyarakat global ini besar, ya, di mana masyarakat global itu merupakan uh, masyarakat yang mereka itu butuh barang dan jasa. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan beroperasi dengan penuh etika dan moralitas. Oke, sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita. Dan tugas teman-teman dari sini, kalian harus membuat sebuah tulisan lah, rangkuman ya dari apa yang saya sampaikan itu nanti di Kompasiana atau di blog. Ya, teman-teman buat blog, baik itu blogger atau Kompasiana, kemudian nanti di backlink website UHAMKA. Agar apa? Agar UHAMKA semakin dikenal dan semakin unggul. Nah, ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kalian semua. Kalau unggul itu yang menjadi manfaat itu, yang menjadi bermanfaat itu kita semua, kita dan para alumninya, bukan hanya UHAMKA. Kalau kalian lulus, yang besar juga kaliannya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.